Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, luar biasa itu kalimatnya tadi betul-betul punchline-nya bagus sekali tuh Pak Ketua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada satu pun yang bisa berdaya kalau belum berwakaf. Begitu ya kira-kira. Nah tapi sebelum saya bertanya lagi kepada Pak Ketua, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di Zoom. Assalamualaikum. Ini adalah dari Malaysia, Sirdato Haji Abdul Fattah Abdullah, Presiden Asian Cooperative ORG. Assalamualaikum Dato. Dan juga Dr. Nur Aini, Pengurus Besar Hal Ehwal Antarbangsa Angkatan Kebangsaan Koperasi Malaysia Angkasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat. Oke, di sana udah makan pagi belum? Sudah. Udah ngopi belum? Ngopi, sudah ngopi. Sudah. Sudah, baik. Di sini sudah jam 10. Oh sudah jam 10, benar kita beda 1 jam ya. Nah ini di depan kami pun sudah ada kopi dan kopinya itu tidak tanggung-tanggung, kopi buatan anak Indonesia yang memang dibina oleh koperasi, betul ya? Betul, nah betul. Jadi memang betul-betul luar biasa. Bapak Ibu sebentar saya akan kembali ke Malaysia, tapi saya mau tanya dulu ke Pak Ketua. Jadi Pak Ketua ada koperasi BMI dan kegiatan ZISWAF, begitu ya? Ini luar biasa manfaatnya karena bisa membangun BMI Center. Punten, tolong dijelaskan Pak Baik, Ketua. terima kasih Mbak Sahnas. Assalamualaikum Datuk Fattah dan teman-teman di Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya lanjut. BMI kami punya komitmen dan semangat dengan menyebut peradaban baru koperasi Indonesia. Ya. Dan kami sudah membuat bukunya, sudah ada 2 di Gramedia. Nah, peradaban baru koperasi Indonesia ini adalah sebuah mindset bagaimana kita harus berpikir. Ada 5 hal. Yang pertama bahwa koperasi itu besar. Yang kedua harus dikelola profesional. Ini tadi diskusi kita nggak putus-putus dengan Pak Rudi Nuryanto. Ya, koperasi itu harus profesional. Yang ketiga harus mandiri, berkarakter dan bermartabat. Jadi permodalannya harus mandiri. Bukan minta-minta apalagi ngajuin proposal. Dan kebetulan sekarang juga udah nggak ada bantuan-bantuan. Ya. Yang keempat harus pemberdayaan. Jadi bagaimana anggota koperasi, dia bergabung di koperasi, kesejahteraannya harus meningkat. Dan kemudian yang kelima, koperasi harus peduli sesama. Artinya tugas kita lah membantu anggota atau masyarakat yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Sehingga saling tolong-menolong, gotong royong itu terjadi. Nah, apa yang akan kita lakukan di BMI Center, kawasan BMI Center? Kita sudah memiliki lahannya 20 hektar di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Ya. Yang 70% lahannya dan juga nanti bangunan yang ada di sana dibiayai dari wakaf. Hari ini dengan gerakan wakaf Rp2.000 per minggu dari hampir 300.000 anggota kita sudah mengumpulkan hampir 20 miliar rupiah. Masya Allah, iya. Pesannya inilah kekuatan gotong royong. Ya. Kekuatan bagaimana kita dengan gotong royong, semangat yang sama. Kata Bung Hatta lagi, cita-cita yang sama. Bapak Ibu nanti bisa lihat maketnya di depan, itulah mimpi besar kita. Seperti kata Bung Hatta lagi, bagaimana berkoperasi harus memiliki mimpi yang sama, cita-cita yang sama untuk kesejahteraan bersama. Tidak salah organisasi atau lembaga yang berbadan hukum perseroan terbatas, tetapi akan jadi masalah jika PT menyebut namanya koperasi. Itu kata Bung Hatta lagi. Kalau nggak percaya beli bukunya, diciptakan oleh, diterbitkan oleh LP3ES tahun 2021 kemarin. Nah visi besar kita inilah, bagaimana kemudian juga dengan zakat infak sedekah wakaf, kita bisa, cita-cita kita harus memiliki sawah 100 hektar luasnya. Ibnu Khaldun, seorang ekonom Islam yang lahir 900 tahun sebelum Adam Smith, menyebut negara kalau mau kaya harus menguasai produksi. Dan faktor produksi utama adalah tanah. Maka semangat itulah kita harus beli kembali tanah-tanah
untuk jadi milik rakyat Indonesia yang kita beli dari wakaf. 100 hektar sawah itu nanti akan dikelola oleh anggota-anggota kita dan juga masyarakat luas. Sehingga nanti kita bagi hasil dengan mereka, dan bagi hasil itulah nanti yang menghidupi rumah sakit yang gratis atau yang seikhlasnya, begitu juga sekolah TK sampai perguruan tinggi yang gratis, dan itu nanti adalah milik anggota BMI. Siapapun, dimanapun, apapun agamanya, semua boleh bergabung di BMI. Itu yang kita cita-citakan, sejalan dengan apa yang menjadi tulisan-tulisan Bung Hatta. Itu yang kita akan lakukan, dan insya Allah kita sudah berada di jalurnya untuk menyelesaikan program kawasan BMI Center itu. Begitu, Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya selama Pak Ketua semangat, Bapak Ibu yang ada di sini semangat, yang online semangat, dan juga saudara-saudara kita semuanya siapapun, ya, terutama juga yang sedang ada yang tadi saya sapa, yang Pak Ketua sapa, yang ada di Malaysia pun mau bekerja sama, maka itu bukan hanya sekedar mimpi indah. Kita bangun mengerjakan bersama agar terhindar dari mimpi buruk di masa depan untuk seluruh masyarakat. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk semangat ini ya. Baik, Sir Dato Haji Abdul Fattah Abdullah. Beliau adalah Presiden Angkasa, Presiden Asian Cooperative Organization, Vice President ICAF, Pengurus Trade and Business ICAF. Nah, Datuk, jadi sebetulnya saya mesti memanggilnya Datuk, Sir, Bapak, atau bagaimana nih? Sir katanya. Dipanggil Datuk. Datuk, Bu Nur, bercanda aja, Sir katanya gitu ya. Oke, Datuk, kalau misalnya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin Batubara dari Ketua BMI Koperasi Syariah, apa semangat yang bisa ditangkap dan dilakukan kolaborasi yang sangat baik dari kedua belah pihak? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. pagi. Pertama saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi untuk mempersilakan Angkasa untuk turut berkongsi pengalaman dan juga semangat berkooperasi seperti mana yang disebut oleh Bapak Kamarudin tadi. Seperti mana yang diketahui, salah satu daripada prinsip koperasi ialah kerjasama di antara koperasi dengan koperasi. Collaboration among co-op within the co-op. Jadi ini salah satu daripada strategi yang sepatutnya kita kena kembangkan, kita kena perkemaskan supaya koperasi di rantau ASEAN, khususnya koperasi Indonesia dengan Malaysia boleh bekerja sama. Kalau mengikut angkanya, kita di ASEAN ada 650 juta 650 juta population atau penduduk, dan daripada jumlah itu ada 320 ribu buah koperasi, 320 ribu buah koperasi, unit koperasi ya, di seluruh Indonesia, di ASEAN, dan 78 juta ahli koperasi, iaitu kooperator. Dan kita tahu di ASEAN, DNK ASEAN, national GDP ya, gross domestic product, di ASEAN ada sekitar 2.8 triliun US dollar. Ini satu potensi yang besar yang perlu dilihat, dan our expectation, world expectation untuk 2030 2030, ASEAN block ataupun ASEAN region become
fourth largest economy bloc. Jadi ini semua yang perlu kita fikirkan supaya gerakan koperasi tidak ketinggalan. So dalam konteks ini saya memang mengalu-alukan kerjasama yang boleh dilaksanakan di antara koperasi-koperasi dalam negara ASEAN, khususnya di antara Malaysia dan Indonesia, kerana kita satu rumpun. Kita budayanya sama, agamanya sama, bahasanya sama. Jadi ini boleh kita gabungkan menjadi satu kekuatan supaya kita boleh meneroka we can explore our potential for the next decade. Jadi saya percaya dengan program yang seumpama ini secara maya online kita boleh bincang, kita boleh discuss macam mana kerjasama yang kita lakukan. Berbalik kepada Malaysia, angkasa adalah merupakan efek pada gerakan koperasi, di mana di Indonesia Dewan Koperasi Indonesia di KOPIN yang diketuai oleh Bapak Nuruddin. Dan di Malaysia kita ada 14,000 buah koperasi dengan ahli sebanyak 7.1 juta orang. Baik. Ini kekuatan di Malaysia lah. Jadi numbers yang begini besar sudah tentulah sebagai luang pasaran yang cukup besar untuk kita pasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh gerakan koperasi. Jadi saya cara ringkasnya tentang collaboration yang perlu kita ada, dan saya selaku pengurusi presiden kepada ASEAN Cooperative Organisation memang kita telah plan dan cadangkan beberapa program yang we can look forward untuk collaboration each other in ASEAN country. Benar, terima kasih Datuk. Waduh, nggak sabar, kita tepuk tangan dulu. Luar biasa ini. Nggak sabar nih, saya mau jalan-jalan ke Malaysia, mau melihat prospek yang bisa dilakukan untuk kerjasama ya Datuk. Boleh, silakan. Kami menunggu. Baik, Datuk, sebelum saya tutup perjumpaan, secara singkat aja Datuk, dengan adanya regulasi yang ada di Malaysia, sektor atau bidang apa saja yang memungkinkan dari yang tadi Datuk sampaikan untuk bisa kerjasama antar dua negara dalam hal koperasi ini? Silakan Datuk. Okey, secara umumnya di Malaysia semua aktiviti, semua sektor ekonomi memang terlibat oleh koperasi. So namakan saja pertanian, kewangan, pelancongan, kesihatan, pembangunan hartanah, rumah sebagai contoh. Kita juga ada information technology, kita ada juga renewable energy, ini tenaga perbaharui. Ini semua bidang-bidang yang memang kita tersedia, yang boleh kita buat kerjasama di antara Malaysia dengan Indonesia. Dan dalam masa yang sama untuk peringkat antarabangsa, ada 4 produk yang angkasa akan promote, iaitu koperasi penubuhan. Kita angkasa Malaysia menyokong supaya negara-negara ASEAN menubuhkan ataupun wujudkan koperasi di peringkat sekolah menengah, iaitu peringkat secondary school, kerana untuk pastikan koperasi survival akan datang, kita kena latih mereka-mereka yang generasi muda. Ini cadangan kita. Keduanya, oleh kerana koperasi, budaya koperasi, elemen koperasi ataupun aktiviti koperasi hampir dengan
ekonomi Islam, kita mempromosikan koperasi karangan masjid, iaitu menggunakan karangan sebagai masjid sebagai platform untuk menggerakkan koperasi. Dalam masa yang sama, kita juga Malaysia juga akan memperkenalkan, sangat di Indonesia sudah ada ini, iaitu pembiayaan ataupun kewangan Islam, Islamic finance. Dan satu lagi ialah oleh kerana di Malaysia ni dia agak berbeza sikit oleh kerana populasi di Malaysia Muslimnya hanya 60%. Jadi kita juga memperkenalkan produk halal kerana kita tahu halal produk di antarabangsa mendapat iktirapan dan sokongan yang demand yang besar. Jadi kita sepatutnya Malaysia dan Indonesia kena we collaborate together to push the produk halal supaya halal produk akan dapat pasaran diperkenalkan di peringkat antarabangsa. Ini ada 4. Ya. Baik Datuk, terima kasih banyak karena memang produk halal atau halal produk itu lagi favorite all the world. Semuanya pada melihatnya adalah halal atau tidak, walaupun mereka itu bukan Muslim, tapi mereka juga tetap mencari produk halal. Begitu ya Datuk. Pak Ketua, silakan menanggapi. Baik, terima kasih Datuk Fatah. Insya Allah nanti kita akan atur, kita ketemu apa yang bisa kita kerjasamakan. Mohon izin kita akan putar bagaimana cita-cita kawasan BMI Center. Silakan Datuk ikut nonton, nanti berikutnya kita akan diskusi lagi. Terima kasih. Baik, Datuk terima kasih dan ini dia video dan kita akan saksikan bersama.
Bapak Ibu langsung. Langsung Ya. itu luar biasa, Saya- ada 14 titik pembangunan itu kayak palu gada. Ya, Apa yang karena tadi ada. seperti kata Datuk Patah itu semua Ya. koperasi boleh menjalankan bisnis apapun. Ya. Dan kuncinya selama itu untuk kepentingan anggota. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu sekalian, BMI Group anti bikin PT. Tidak masalah dengan PT. Yang masalah PT yang ngaku koperasi. Saya ulangi lagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kita punya koperasi sekunder. Di sektor keuangan ada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia. Sektor jasa ada koperasi jasa Benteng Mandiri Indonesia. Kemudian koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. 2023 akan kita lahirkan koperasi produsen Benteng Manufaktur Indonesia. Video tadi ini adalah karya dari divisi konstruksi salah satu unit bisnis Koperasi Jasa Benteng Mandiri Indonesia. Tepuk tangan buat Direktur Utama atau Ketua Pengurusnya Pak Yayat. Lihat dulu, silakan berdiri Pak Yayat. Ya, coba Ini- kameranya ke beliau dulu, Pak. Jangan duduk dulu. Iya. Nah, duduk dulu Pak. Ya, Sampai silakan. bubar berdiri. Sampai Satu bubar. bulan berdiri enggak. Ini di close up, nah Pak. Ya, supaya Buka maskernya Pak Yayat. melambaikan tangan kepada sahabat-sahabat BMI yang online nih Pak. Oke. Nanti Pak Yayat akan presentasi apa bisnis yang bisa dikolaborasikan, baik individu maupun asosiasi maupun koperasi lain. Kemudian nanti di koperasi konsumen ada Bapak Radius Susman, mana? Pak Radius Susman ini Ketua Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Kamera di situ Pak, melambaikan ke kamera. Iya. Nanti juga akan memaparkan apa bisnis yang bisa kita kolaborasikan. Jadi mimpi tadi itu skalanya sudah sesuai Pak. Itu bukan ilustrasi lagi tapi itu sudah fix. Skalanya sudah sesuai nanti dengan realnya. Itulah gambar yang akan kita wujudkan. Maka jangan pernah bermimpi. Dulu kita bilang 20 hektar orang ketawa. Sekarang sudah mulai agak ketawanya berkurang barangkali. Ya. Terima kasih. Itu yang kita jelaskan bahwa bagaimana nanti semua bisnis itu berbasis badan hukumnya koperasi sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kita tidak boleh hianati itu. Betul, luar biasa tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ketua, Pak Kambara, Pak Kamarudin Batubara. Tepuk tangannya yang semangat dan luar biasa. Jadi kesimpulannya kalau misalnya saya mengambil energi yang tadi disampaikan oleh Bapak dan juga yang ditangkap oleh saya dari keberadaan kebersamaan kita pagi ini baik di ruangan offline maupun yang online adalah bagaimana memberdayakan manusia. Bagaimana karena seseorang yang akan berdaya dia punya self esteem atau harga diri. Dan harga diri adalah salah satu komponen terpenting dari kepercayaan diri. Benar. Itu setuju ya? Jadi ketika kita membuat ekonomi membaik, manusia bekerja, berkarya, memiliki kemampuan untuk bisa menyumbangkan sesuatu, maka di situ ada kepercayaan diri sebuah bangsa. Wah, Pak Ketua panjang umur dan juga Anda semuanya, dan ini adalah kepentingan umat, kepentingan Indonesia, kepentingan bangsa. Dan sebelum bisnis pitching, waktunya untuk minum kopi dulu. Silakan untuk Anda boleh coffee break sejenak, rehat sejenak karena sebentar lagi ada presentasi yang luar biasa. Pak Ketua silakan dicoba, tapi jangan di-cut dulu, kita akan lihat ekspresi Pak Ketua minum kopi kayak bintang iklan. Pak, tunggu kalau iklan tuh mesti pakai piringnya. Iya, iya. Saya biasa main Iya, kasar. iya. Bintang iklan, kamera mana kamera? Iya, kamera di sebelah sana. Nah, kamera di situ ya Pak. Iya. Ini kopi Rindu Benteng. Iya. Salah satu bisnis koperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Sekarang sudah punya dua, apa namanya Pak Radius? Dua gerai. Satu di Gerai Tangerang Gemilang, satu di Ciraraya. Cita-citanya kopi Rindu Benteng akan hadir di setiap rest area se-Indonesia. Amin.
Dan kebun kopinya nanti dibangun dari wakaf yang setiap gelas kopi ini Rp1.000 untuk nanam kopi dan beli lahan kopi. Amin, luar biasa. Saya coba dulu. Ya, ya. Nah, kayak iklan Pak ya, pelan. Pak jangan digogok-gogok ya, pelan-pelan. Bismillah. Iya. Ya. Ini luar biasa. Kata Ketua Koperasi Konsumennya, dari sekian banyak kopi yang saya minum, ini yang luar biasa. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua dan silakan kita break dulu, coffee break dan kami akan kembali lagi sesudah ini.